Jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara KIKAT Katekese Iman Katolik bersama dengan saya, Diakon Joma Masriat. Tahukah kamu minyak-minyak suci dalam gereja Katolik? Minyak-minyak suci dalam gereja Katolik digunakan untuk pelayan sakramentali dalam gereja Katolik. Minyak suci dalam gereja Katolik dibagi menjadi 3. Yang pertama, minyak katekumen atau oleum catechumeniorum. Dan yang kedua, minyak krisma atau Santa Krisma. Dan yang ketiga, minyak orang sakit atau oleum infirmorum. Tahukah kamu apa makna dan fungsi dari tiap-tiap ketiga minyak suci tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, minyak katekumen yang biasa disingkat dengan huruf OC adalah minyak yang merupakan minyak yang digunakan untuk mengurapi katekumen yang hendak menerima sakramen baptis saat si katekumen dilantik pada tahap kedua yang merupakan pengakuan katekumen terpilih. Dan yang kedua, minyak krisma yang biasa disingkat dengan huruf SC adalah minyak yang digunakan untuk seseorang yang menerima sakramen krisma, seperti yang dilakukan Yesus setelah menampakkan dirinya kepada para muridnya dengan menghembusi sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Minyak krisma ini juga bisa digunakan saat upacara pentabisan imam yang melambangkan perubahan status diakon menjadi seorang imam yang bertugas melayani, menguduskan, memberkati umat melalui tangannya, serta melayani sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Dan yang ketiga, minyak orang sakit yang biasa disingkat dengan huruf OI merupakan minyak yang digunakan untuk mengurapi orang yang sedang sakit berat dan yang sedang berada dalam darurat kematian, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 6 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Minyak ini diurapkan oleh imam kepada si sakit sebagai tanda bahwa si sakit telah ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua umat manusia. Ketiga minyak suci ini diberkati oleh uskup pada saat misa krisma
bersamaan dengan para imam yang memperbaharui janji imamatnya. Pemberkatan ketiga minyak suci ini dilaksanakan pada liturgi pemberkatan minyak setelah pembaharuan janji imamat. Dimulai dari perarakan ketiga minyak yang dibawa oleh diakon dari pintu utama gereja menuju altar untuk diberkati oleh uskup. Ketiga minyak ini, yang pertama minyak untuk katekumen, yang kedua minyak krisma, dan yang ketiga minyak untuk orang sakit, ini berasal dari minyak zaitun. Hanya saja minyak krisma mengandung campuran dari balsam. Minyak suci hanya bisa diberkati oleh uskup yang sah, yang biasanya setahun sekali pada waktu misa krisma pada hari Kamis Putih. Penggunaan minyak untuk digunakan pada sakramen-sakramen tertentu seperti sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen imamat, dan sakramen orang sakit tidak diragukan lagi berasal dari gereja perdana. Bukti ini ditemukan dalam kitab suci, di mana dituliskan bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bisa kita lihat dalam Yakobus bab 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara KHIKAT Katekese Iman Katolik bersama dengan saya, Diakon Joma Masriat. Tahukah kamu minyak-minyak suci dalam gereja Katolik? Minyak-minyak suci dalam gereja Katolik digunakan untuk pelayan sakramentali dalam gereja Katolik. Minyak suci dalam gereja Katolik dibagi menjadi 3. Yang pertama, minyak katekumen atau oleum catechumeноrum. Dan yang kedua, minyak krisma atau Santa Krisma. Dan yang ketiga, minyak orang sakit atau oleum infirmorum. Tahukah kamu apa makna dan fungsi dari tiap-tiap ketiga minyak suci tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, minyak katekumen yang biasa disingkat dengan huruf OC adalah minyak yang merupakan minyak yang digunakan untuk mengurapi katekumen yang hendak menerima sakramen baptis saat si katekumen dilantik pada tahap kedua yang merupakan pengakuan katekumen terpilih. Dan yang kedua, minyak krisma yang biasa disingkat dengan huruf SC adalah minyak
yang digunakan untuk seseorang yang menerima sakramen Krisma, seperti yang dilakukan Yesus setelah menampakkan dirinya kepada para muridnya dengan menghembusi sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Minyak krisma ini juga bisa digunakan saat upacara pentabisan imam yang melambangkan perubahan status diakon menjadi seorang imam yang bertugas melayani, menguduskan, memberkati umat melalui tangannya, serta melayani sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Dan yang ketiga, minyak orang sakit yang biasa disingkat dengan huruf OI, merupakan minyak yang digunakan untuk mengurapi orang yang sedang sakit berat dan yang sedang berada dalam darurat kematian, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 6 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Minyak ini diurapkan oleh imam kepada si sakit sebagai tanda bahwa si sakit telah ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua umat manusia. Ketika minyak suci ini diberkati oleh uskup pada saat misa Krisma bersamaan dengan para imam yang memperbaharui janji imamatnya, pemberkatan ketiga minyak suci ini dilaksanakan pada liturgi pemberkatan minyak setelah pembaharuan janji imamat. Dimulai dari perarakan ketiga minyak yang dibawa oleh diakon dari pintu utama gereja menuju altar untuk diberkati oleh uskup. Ketiga minyak ini, yang pertama minyak untuk katekumen, yang kedua minyak krisma, dan yang ketiga minyak untuk orang sakit, ini berasal dari minyak zaitun. Hanya saja minyak krisma mengandung campuran dari balsam. Minyak suci hanya bisa diberkati oleh uskup yang sah, yang biasanya setahun sekali pada waktu misa Krisma pada hari Kamis Putih. Penggunaan minyak untuk digunakan pada sakramen-sakramen tertentu seperti sakramen baptis, sakramen Krisma, sakramen imamat, dan sakramen orang sakit tidak diragukan lagi berasal dari gereja perdana. Bukti ini ditemukan dalam kitab suci, di mana dituliskan bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia
serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bisa kita lihat dalam Yakobus bab 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.